sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Yanto Budi Susanto STM Eng selaku dosen pembimbing saya, serta Bapak Agung Budi Cahyono STM SCDIE, Ibu Udiana Wahyu Deviantari STMT, dan Ibu Nurwati STMSC selaku dosen penguji sidang akhir kali ini. Saya Rifki Ahmad Pratama akan menyampaikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisa Tinjauan Administrasi Pertanahan Bidang Terdampak Pembangunan Jalan dengan Studi Kasus Jalan Frontage Begedangan sampai Buduran. Untuk pembahasan kali ini ada 5 pokok. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat perekonomian yang sangat dinamis, sehingga ada peningkatan setiap tahunnya. Itu mengakibatkan mobilitas masyarakat setempat tinggi, sehingga beberapa ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo berdampak pada kemacetan. Seperti menurut pada beberapa sumber berita, salah satu ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kemacetan tinggi adalah ruas jalan Gedangan Buduran, terlebih di perempatan Gedangan, yang diakibatkan oleh tingginya mobilitas dan volume kendaraan. Oleh karena itu, telah ditetapkan untuk Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sampai 2029, yang mana telah disebutkan pada pasal 27 ayat 10 poin A bahwa akan direncanakan pembangunan jalan baru dan pelebaran frontage road untuk meningkatkan akses penduduk ke segala jurusan dan diharapkan untuk mengembangkan wilayah sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Warpani tahun 1990, yaitu guna lahan memiliki kemungkinan yang besar untuk berubah-ubah baik luas ruang ataupun fungsi jalan dan kegiatan seiring dengan sarana dan prasarana penggunaan aktivitas. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebanyak 4, yaitu yang pertama bagaimana penggunaan bidang tanah yang terdampak oleh rencana pelebaran jalan. Lalu yang kedua bagaimana kesesuaian penggunaan bidang tanah yang terdampak oleh rencana pembuatan jalan dengan dokumen RT/RW. Lalu yang ketiga bagaimana identifikasi status hak atas tanah yang terdampak oleh rencana pelebaran jalan. Dan yang keempat bagaimana kondisi nilai bidang tanah yang terdampak oleh rencana pelebaran jalan ini. Kemudian untuk batasan masalahnya, lokasi studi kasus terletak di sepanjang jalan frontage Gedangan Buduran Sidoarjo. Lalu untuk data zona nilai tanah yang digunakan merupakan data tahun 2021 dari website hingga 2029. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menginterpretasi penggunaan bidang tanah terdampak pembuatan jalan, lalu mengetahui status atas tanah bidang tanah yang terdampak dengan rencana pembuatan jalan di sepanjang jalan frontage Gedangan Buduran, mengevaluasi kondisi penggunaan bidang dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan menganalisa nilai luasan bidang tanah yang terdampak rencana pelebaran jalan dengan peta zona nilai tanah. Kemudian untuk tinjauan pustaka, administrasi pertanahan merupakan proses pencatatan dan penyebarluasan informasi mengenai kepemilikan nilai dan penggunaan dari bidang tanah menurut NMAP 2010. Kemudian administrasi pertanahan tersebut terdiri dari 4 aspek pokok yang terdiri dari penguasaan, nilai, penggunaan, dan rencana pengembangan dari bidang tanah. Sesuai dengan Fit for Purpose Land Administration, pentingnya administrasi pertanahan dilakukan dengan pendekatan kerangka spasial, kerangka kelembagaan, dan serta kerangka hukum, yang dimana 3 kerangka tersebut dapat dipecah menjadi 4 aspek pokok tadi yang diharapkan ke depannya dapat mendukung pengembangan yang berkelanjutan bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian untuk tanah, sesuai Peraturan Presiden nomor 65 tahun 6,
bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak tanah. Serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pihak yang berhak wajib menyerahkan tanahnya yang bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan umum pihak yang berhak. Kemudian metodologi penelitian. Lokasi penelitian saya terdapat pada 4 desa, yaitu Desa Gedangan, Seruni, Tebel, dan Banjar Kemantren. Kemudian data yang diperlukan untuk penelitian ini, yang pertama ada peta rencana pembuatan jalan frontage road Gedangan Buduran, lalu yang kedua ada peta dan data bidang tanah, yang ketiga peta RT/RW Kabupaten Sidoarjo, yang keempat ada peta zona nilai tanah, dan yang kelima ada koordinat GCP. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada software ArcGIS, AutoCAD, dan software pengolah kata angka lainnya. Kemudian untuk diagram alir pengerjaan penelitian ini, yaitu dimulai dari identifikasi masalah, lalu dilanjutkan sampai pengumpulan data, yaitu datanya yang diperlukan ada 5 jenis data tadi, yang mana proses pengerjaannya dimulai dari georeferencing. Georeferencing di sini dilakukan untuk memberi koordinat pada peta bidang tanah yang sebelumnya belum ada koordinat dengan koordinat tag GPS yang telah dilakukan. Kemudian proses georeferencing ini dilakukan dengan kontrol ketelitian sesuai dengan peraturan BIG nomor 6 tahun 2018. Apabila nilai CE 90 atau ketelitian horizontalnya sesuai dengan peraturan BIG, maka dinyatakan ketelitian sumber data baik. Apabila tidak, dinyatakan ketelitian sumber data buruk. Yang dilanjutkan dengan proses digitasi dan akan menghasilkan peta bidang digital. Kemudian proses selanjutnya adalah penentuan bidang terdampak rencana. Di sini data yang dibutuhkan adalah peta rencana pembangunan jalan frontage dan peta bidang digital yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di-overlay dan akan menghasilkan peta bidang terdampak rencana. Kemudian selanjutnya ada analisa kesesuaian penggunaan bidang tanah yang membutuhkan peta RT/RW dan peta bidang terdampak rencana yang di-overlay dan akan menghasilkan peta kesesuaian penggunaan bidang tanah dan data kesesuaian penggunaan bidang tanah. Dan yang terakhir ada pembuatan peta administrasi pertanahan bidang terdampak rencana, yang mana dibutuhkan peta zona nilai tanah dan peta bidang terdampak yang sudah dibuat sebelumnya, yang kemudian di-overlay dan akan menghasilkan peta administrasi pertanahan bidang terdampak rencana pembangunan jalan frontage, dan diakhiri dengan penyusunan laporan. Kemudian untuk hasil dan analisa, tabel berikut menunjukkan nilai root mean square error hasil georeference 6 lembar peta dengan koordinat GPS. Nilai CE 90 adalah nilai ketelitian horizontal yang mana maksimal yang bisa ditoleransi sesuai dengan peraturan BIG nomor 6 2018, yaitu sebesar 0,9 dalam satuan meter. Nah, di sini di tabel ini ditunjukkan bahwa nilai CE 90 dari ke-6 lembar tersebut memiliki nilai yang tinggi yang diakibatkan oleh tidak adanya koordinat pada peta bidang tanah. Selain itu, pengambilan titik GCP hanya menganut pada perkiraan objek yang bisa disesuaikan pada peta bidang tanah dengan kondisi di lapangan. Tidak ada lokasi GCP yang pasti. Peta bidang tanah ini tetap digunakan dalam penelitian karena faktor keterbatasan sumber data untuk penelitian ini. Kemudian ini untuk hasil hak atas tanah bidang yang terdampak oleh pembangunan jalan ini. Maaf. Untuk hasilnya terdiri dari berdasarkan hasil overlay peta bidang dengan peta rencana, terdapat 126 bidang tanah yang terdampak oleh rencana pembangunan ini. Namun, jika berdasarkan peta bidang tanah saja, jumlah peta bidang yang terdampak
sebanyak 120 bidang tanah. Dengan jenis hak atas tanah masing-masing ada hak milik, letter C, HGB, dan belum atau tidak ada data. Kemudian untuk penggunaan bidang tanahnya, masih terdapat perbedaan antara hasil overlay peta bidang tanah dengan peta rencana dan berdasarkan peta bidang tanah saja. Namun penggunaan bidang tanah yang terdampak ini mayoritas digunakan sebagai rumah, industri, sarana peribadatan, dan lahan kosong. Untuk selanjutnya, evaluasi kesesuaian penggunaan bidang tanah. Berdasarkan hasil overlay peta bidang dengan peta rencana, terdapat 31 bidang tanah yang tidak sesuai menurut RT/RW. Sedangkan apabila berdasarkan peta bidang tanah, terdapat 33 bidang tanah yang tidak sesuai menurut RT/RW. Penggunaan bidang tanah yang terdampak oleh pembangunan jalan ini yang berdasarkan hasil overlay peta bidang tanah dengan peta rencana yang tidak sesuai, terdapat 6 bidang sebagai lahan kosong, 18 bidang sebagai rumah, 2 sebagai sarana peribadatan, dan 5 bidang sebagai industri. Dengan masing-masing jenis hak atas tanahnya masing-masing. Seperti hak milik sebanyak 14 bidang, HGB 2 bidang, letter C 6 bidang, dan belum atau tidak ada data sebanyak 9 bidang. Apabila sesuai dengan peta bidang tanah yang berdasarkan BPN, penggunaan bidang tanah yang tidak sesuai menurut RT/RW sebanyak 6 bidang menjadi lahan kosong, 18 bidang sebagai rumah, 2 bidang sebagai sarana peribadatan, dan 7 sebagai industri. Dengan hak milik sebanyak 16 bidang, HGB 1 bidang, letter C 6 bidang, dan belum atau tidak ada data 10 bidang. Kemudian untuk hasil analisa nilai tanah bidang terdampak yang di overlay dengan peta ZNT oleh BPN, jika menurut peta bidang berdasarkan BPN terdapat 10 bidang tanah yang bernilai 10 hingga 22 juta. Jika berdasarkan hasil overlay peta bidang dengan peta rencana terdapat 10 bidang tanah yang bernilai 1 hingga 2 juta. Dengan nilai 2 hingga 5 juta yang berdasarkan peta bidang terdapat 6 bidang. Jika berdasarkan hasil overlay peta bidang dengan peta rencana ada 5 bidang. Kemudian untuk nilai tertinggi terdapat 5 juta hingga 10 juta. Jika berdasarkan peta bidang terdapat 10 bidang tanah. Dan jika berdasarkan hasil overlay peta bidang dengan peta rencana terdapat 111 bidang. Kemudian ini merupakan jenis hak atas tanah berdasarkan nilainya. Yang tabel sebelah kiri merupakan hasil dari overlay peta bidang dengan peta rencana, sedangkan tabel sebelah kanan merupakan hasil dari peta bidang yang terdampak. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, nilai CE 90 melampaui standar maksimal nilai CE 90 untuk peta skala 1:1000. Yang dimana disimpulkan kualitas ketelitian pada peta bidang tidak masuk toleransi. Namun, peta bidang masih tetap digunakan dalam penelitian karena keterbatasan sumber data. Yang kedua, bidang tanah terdampak berdasarkan peta bidang BPN memiliki hak atas tanah sebagai hak milik 52 bidang, HGB 4 bidang, letter C 13 bidang, dan yang belum atau tidak ada data sebanyak 51 bidang. Sedangkan hak atas tanah bidang terdampak hasil overlay peta bidang dengan peta rencana sebanyak 52 bidang adalah hak milik, lalu 4 bidang HGB, 13 bidang letter C, dan yang belum atau tidak ada data masih sebanyak 57 bidang. Lalu yang ketiga, penggunaan bidang tanah terdampak adalah sebagai rumah, lahan industri, lahan kosong, dan sarana peribadatan. Lalu yang keempat, kesesuaian penggunaan bidang tanah apabila dibandingkan dengan peta rencana tata ruang, berdasarkan peta bidang oleh BPN, sebanyak 33 bidang tanah yang penggunaannya tidak sesuai. Dan
berdasarkan hasil overlay pada peta bidang dengan peta rencana DPU, bidang yang terdampak yang penggunaannya tidak sesuai sebanyak 31 bidang. Kemudian yang terakhir, nilai bidang tanah memiliki 3 kelas nilai, yaitu 1 juta hingga 2 juta, lalu kelas kedua 2 hingga 5 juta, dan yang tertinggi sebesar 5 hingga 10 juta. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.